Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Novi. Saya dari D3 Kebidana Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di video ini saya akan membahas tentang perilaku beresiko dan permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja dengan dibimbing oleh dosen Ibu Tonasi SSTMKes. Video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Kesehatan Masyarakat semester 4. Tetap stay tune ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan bahas ialah pengertian kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekadar adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi maupun proses reproduksi itu sendiri. Dari tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai remaja kita harus tahu nih apa sih HIV dan apa sih bahaya dari HIV itu. Mengapa kita perlu tahu HIV AIDS? AIDS adalah penyakit berbahaya, belum ada obat dan vaksin pencegahannya. AIDS dapat menyerang orang tanpa pandang bulu. Masa inkubasinya lama antara 5 sampai 7 tahun. Biasanya orang yang kemasukan virus HIV tidak diketahui oleh dirinya sendiri maupun orang lain bahwa dirinya mengidap virus HIV karena dia nampak sehat dan merasa dirinya itu sehat, teman-teman. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan kemudian menimbulkan AIDS. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh HIV yang menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Di mana sih virus HIV hidup? Virus HIV hanya hidup dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi, terutama di dalam darah, air mani, cairan vagina, dan air susu ibu. Virus HIV tidak terdapat pada cairan tubuh, keringat, air mata, dan air liur. Virus HIV bisa dicegah yaitu dengan tidak berhubungan seks saat jauh dari pasangan, setia tidak gonta-ganti pasangan, menggunakan kondom saat berhubungan, tidak mengkonsumsi narkoba, dan education aktif mencari informasi. Karena berbagai risiko, maka remaja perlu ingat hubungan seks sebaiknya hanya dilakukan kalau sudah dewasa dan sudah ada ikatan sah. Setiap orang berhak mengatakan tidak pada sentuhan dan hubungan seks yang tidak dikehendakinya. Sentuhan yang berakhir dengan hubungan seks seringkali mengakibatkan masalah dan perasaan-perasaan yang sulit pada remaja seperti menyesal, malu, dan takut. Selain itu, hubungan seks bisa mengakibatkan infeksi atau penyakit menular seksual atau IMS dan penularan HIV virus penyebab AIDS yang belum ada obatnya. Resiko terkait hubungan remaja dengan remaja selama pacaran. Masa remaja adalah masa pemulihan dari kandungan menuju dewasa. Pada masa itu terjadi pertumbuhan besar termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan perkembangan baik fisik, mental maupun peran sosial. Karakteristik perkembangan remaja salah satunya adalah memiliki rasa ingin tahu tinggi yang membuat remaja cenderung ingin bertualang, menjelajah, dan mencoba segala sesuatu yang belum pernah dialaminya. Pacaran atau dating dikenal sebagai hubungan intim atau dekat antara laki-laki dan perempuan. Ada 3 versi pandangan tentang pacaran yang pertama. Pacaran adalah rasa cinta yang menggebu-gebu pada seseorang. Pacaran adalah identik dengan kegiatan seks sehingga jika seseorang berpacaran lebih sering diarti dengan hubungan seks yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Dan pacaran adalah sebuah ikatan perjanjian untuk saling mencintai, percaya mempercayai, saling setia dan menghormati sebagai jalan menuju pernikahan yang sah. Perilaku pacaran dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya faktor hormon, kurangnya informasi mengenai seks dan jenis kelamin, sikap yang lebih permisif terhadap seks pranikah juga meningkatkan prediksi inisasi hubungan seksual pada remaja. Pacaran sebagai pintu pembuka risiko terjadinya hubungan seksual pranikah. Pengetahuan dan sikap terbukti berpengaruh terhadap perilaku pacaran. Sikap remaja tentang pacaran adalah variabel yang paling berpengaruh
pranikah. Salah satu masalah kesehatan reproduksi remaja yang banyak diperhatikan adalah masalah perilaku seks bebas pranikah pada remaja. Tingginya angka kejadian perilaku pacaran remaja yang tidak sehat dapat mengarah pada perilaku seks bebas pranikah. Perilaku seksual pranikah adalah salah satu bentuk ungkapan tingkah laku atau rasa cinta yang dilampiaskan dimulai pada tahap berdekatan, berciuman, sampai melakukan salaman tanpa adanya ikatan pernikahan. Dampak adanya perilaku seksual pranikah pada remaja dapat menimbulkan rasa bersalah, khawatir, cemas. Apabila terjadi pernikahan dapat berujung pada masyarakat, timbul perasaan malu dan depresi. Dampak sosiologis perilaku seksual pranikah dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga menyebabkan tindakan aborsi dan tertular penyakit seksual seperti HIV, AIDS. Faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seksual pranikah diantaranya pengetahuan, kontrol diri, yang kedua adanya pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi seksual remaja yang kurang disebabkan adanya sumber informasi yang salah. Adanya pengetahuan kesehatan reproduksi seksual remaja yang benar, sehat dan terarah merupakan dasar bagi remaja dalam menentukan perilaku yang positif. Selain itu, remaja juga dapat bertanggung jawab dalam menjaga fungsi reproduksinya secara benar dan sehat. Menurut Kronika tahun 2011, bentuk perilaku seksual pranikah meliputi ciuman, berpelukan, saling meraba, bagian sensitif seperti payudara, alat kelamin, dan petting atau saling menempelkan alat kelamin, bersentuhan atau hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Menurut Helmi dan Parasmastri tahun 1998, selain itu penyebab lain adalah kurangnya keterbukaan informasi tentang seksual yang benar dan sehat. Bahkan terdapat anggapan masyarakat bahwa seksual merupakan hal yang tabu untuk diperbincangkan secara terbuka. Pengetahuan yang rendah akan memicu remaja menjadikan pencarian referensi seksual pranikah melalui media massa maupun media elektronik yang menyebar secara bebas di kalangan remaja. Remaja yang mampu mengendalikan dirinya terhadap adanya dorongan seksual maka dapat berperilaku secara positif, tidak mudah terpengaruh adanya faktor luar seperti remaja tidak melanggar adanya larangan perilaku pacaran yang tidak sehat diantaranya ciuman sampai tindakan bersagama. Menurut Samuel Tidias Ari tahun 2007 sebuah pembahasan reproduksi remaja diberikan dalam bentuk pendidikan seksual, pendidikan seksual tidak seksual untuk mencegah remaja dari perilaku bebas atau penyalahgunaan seksualitas, serta untuk mencegah dampak negatif yang bisa menjaga perkembangan seksualitas yang sedang menambah hasil semakin tinggi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seksual yang dimiliki remaja, maka semakin rendah perilaku seksual pranikah. Sebaliknya, jika semakin tinggi perilaku seksual pranikah, semakin rendah dampak tentang kesehatan reproduksi seksual yang dimiliki oleh remaja. Bahwa akan melihat jika individu mendapatkan informasi dengan benar dan bertanggung jawab. Menurut Noto Atmojo tahun 2003, dengan adanya pengetahuan yang meningkat dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pada individu yang memperoleh pengetahuan dengan setengah-setengah akan berakibat lebih berbahaya jika dibandingkan pada individu yang tidak tahu sama sekali. Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi dalam membentuk pengetahuan dalam diri. Faktor internal meliputi bagaimana cara individu menanggapi pengetahuan dan mengolah tersebut, sedangkan pada faktor eksternal adalah rangsangan atau stimulus dalam menambah pengetahuan yang diperoleh. Demikian masih tahun 2009. Selanjutnya yaitu pernikahan dini. Menurut Lewis yang berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan. Menurut BKKBN 2010, jadi pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pada perempuan usia 16 sampai 20 tahun. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, yang pertama
garis kemiskinan untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Yang ketiga, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak masih di bawah umur. Yang keempat, keluarga. Karena orang tua tidak sanggup menyekolahkan anaknya sehingga ia cepat-cepat dinikahkan. Juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua. Maka satu-satunya jalan keluar adalah dinikahkan secepatnya manakala ada julidnya. Yang kelima, tradisi. Pernikahan usia muda terjadi karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Bahwa pernikahan usia muda merupakan suatu tindakan sosial atau perilaku sosial yang sesuai sebagaimana diungkapkan oleh Weber mengatakan bahwa tindakan sosial merupakan tindakan yang terjadi ketika individu meletakkan makna subjektif pada tindakan mereka. Adapun dampak positif pernikahan usia muda, yang pertama ialah supaya terhindar dari pergaulan bebas, yang kedua meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau dari kedua belah pihak, yang ketiga belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Dampak negatif pernikahan usia muda, yang pertama dari sisi biologis, pasangan usia remaja mempunyai resiko yaitu angka kematian yang tinggi, yaitu kematian pada ibu saat melahirkan, angka kematian bayi dan rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil resiko dalam melahirkan adalah usia antara 20-35 tahun. Artinya, melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun mengandung resiko tinggi. Ibu hamil usia di bawah 20 tahun biasanya mengalami prematur, melahirkan sebelum waktunya, cacat bawaan, cacat fisik ataupun cacat mental, kebutaan dan ketulian, dan LDLR. Yang kedua, dari segi psikologis, pasangan usia muda biasanya belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendatangkan rezeki baginya dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Faktor ekonomi adalah faktor yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, dan generasi muda tidak boleh berspekulasi apa kata nanti, utamanya untuk pria. Rasa ketergantungan kepada orang tua harus dihindari. Yang ketiga, dari sosiologis, pasangan usia muda lebih banyak belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental karena masih memiliki sikap labil dan belum matang emosinya. Yang keempat, dari segi kependudukan, pernikahan di usia muda ditinjau dari segi kependudukan, mempunyai tingkat fertilitas kesuburan yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan kesejahteraan. Nah, peran bidan terhadap pernikahan dini dalam menekankan pernikahan dini di Indonesia dengan cara memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini serta memberikan penjelasan tentang organ reproduktif wanita yang belum siap untuk mengandung, serta bidan juga dapat memberikan saran kepada pasangan muda yang sudah terlanjur menikah dengan memberi pengetahuan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi ketika sedang berhubungan suami istri. Alat kontrasepsi ini digunakan untuk menunda kehamilan hingga organ reproduksi wanita siap mengandung. Bidan juga dapat memberi penjelasan kepada salah satu warga yang dipercaya dalam desa tersebut untuk menjelaskan ulang kepada warganya tentang bahaya dan dampak pernikahan ini. Serta bidan juga dapat memberikan penyuluhan di sekolah-sekolah yang bertujuan agar remaja dapat mengerti aturan pernikahan dini, sehingga remaja-remaja tersebut akan bagaimana nanti ke depannya akan menikah usia muda dan mereka mampu waspada akan pernikahan, mencegah dari pernikahan sekaligus merusak atas akibat aborsi yang terjadi secara alamiah tanpa adanya upaya-upaya dari luar untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Yang kedua, aborsi buatan terjadi karena adanya upaya-upaya tertentu untuk mengakhiri proses kehamilan. Istilah yang sering digunakan untuk peristiwa ini adalah aborsi pengguguran atau abortus provocatus. Adapun faktor terjadinya aborsi, yang pertama adalah alasan ekonomi. Peningkatan kesempatan kerja terutama bagi kaum perempuan juga dianggap faktor
dari pekerjaan. Alasan ketidakpastian ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, seperti kegagalan keluarga berencana, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk menanggung biaya hidup. Yang kedua ialah masalah kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si ibu, dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan berdasarkan perkiraan dokter, apabila diteruskan akan mengganggu kesehatan fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin, yaitu untuk menghindari kemungkinan melahirkan bayi cacat fisik maupun mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai alasan pertimbangan medis. Yang ketiga, alasan ketidaksiapan melakukan terbayi dan menutup malu. Alasan sosial, tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan yang dikehendaki. Artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan alasan anak sudah banyak, hamil di luar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, hamil akibat perkosaan atau insek, perselingkuhan, dan sebagainya. Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar kehamilannya gugur, baik melalui perantara medis, dokter, maupun abortir dukun, meskipun dengan resiko tinggi. Kehamilan yang tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi, dari alasan yang terkuat sampai terlemah, yaitu ingin terus melanjutkan sekolah atau kuliah, takut pada kemarahan orang tua, belum siap secara mental dan ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak, malu pada lingkungan sosial bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak mencintai pacar yang menghamili, hubungan seks terjadi karena iseng, tidak tahu status anak nantinya kalau kehamilan terjadi akibat perkosaan, apalagi hamil perkosa itu tidak enak. Adapun metode dan teknik aborsi dari yang tradisional sampai yang modern, seperti pijatan atau alat tertentu yang dimasukkan ke dalam liang vagina, mengandung resiko sendiri-sendiri. Contohnya, pijatan perut yang dilakukan oleh dukun dapat mengakibatkan pendarahan atau kerusakan pada organ dalam. Minum obat tertentu seperti pil kina dapat menyebabkan keracunan, kegagalan ginjal, muntah-muntah yang diikuti dehidrasi, dan dapat menyebabkan kematian. Nah, adapun peran petugas kesehatan sebagai edukator dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan pendidikan pada klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan, termasuk siswa, bidan, atau perawatan tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi, termasuk mengenali kehamilan usia remaja. Peran petugas kesehatan dilaksanakan dengan proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara petugas kesehatan kepada individu yang sedang mengalami masalah kesehatan. Selaku motivator, petugas kesehatan berkewajiban untuk mendorong perilaku positif dalam kesehatan, melaksanakan konsisten dan lebih berkembang. Untuk peran fasilitator, tenaga kesehatan harus menjembatani dengan baik antara pemenuhan kebutuhan keamanan klien dan keluarga, sehingga faktor risiko dalam tidak terpenuhinya kebutuhan keamanan dapat diatasi, kemudian membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk meningkatkan derajat kesehatan.